Rick, kenapa ya jarum bisa mengapung saat diletakkan mendatar secara perlahan di permukaan air? Oh, itu karena adanya peristiwa tegangan permukaan. Itu masuk ke penerapan hukum fluidostatis. Hah? Hukum penerapan fluidostatis itu apa, Rick? Mau tahu jawabannya? Sini, aku jelasin. Peristiwa tegangan permukaan dapat diamati pada peristiwa terapungnya silet atau jarum di atas air. Jika sebuah jarum diletakkan secara mendatar, secara perlahan-lahan di atas permukaan air, maka jarum tersebut akan mengapung. Hal ini merupakan peristiwa tegangan permukaan. Gaya yang menyebabkan sebuah jarum tersebut dapat mengapung disebut dengan gaya muka. Sedangkan besarnya gaya muka tiap satuan panjang disebut dengan tegangan muka. Besarnya tegangan permukaan untuk sebuah kawat yang berada di atas permukaan zat cair adalah gamma sama dengan T per L. Berat maksimum yang diperbolehkan agar jarum tetap mengapung adalah Wmax sama dengan 2L per gamma. Keterangannya itu yaitu sama dengan tegangan permukaan dalam satuan Newton per N. T-nya itu gaya yang menyinggung permukaan zat cair dalam satuan Newton. Untuk N-nya itu panjang dalam satuan Newton. W-nya itu berat batang dalam satuan Newton. Yang kedua, peristiwa berjalannya serangga di atas air. Yang ketiga, itu ada air embun yang menempel pada daun dengan bentuk istimewa. Yang keempat, itu ada air yang menetes cenderung berbentuk bulat-bulat dan air berbentuk bola permukaan daun talas. Penerapan hukum dasar fluidostatis. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang berlainan jenis, dan kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Tegangan permukaan merupakan besarnya gaya yang dialami tiap satuan panjang pada permukaan zat cair. Molekul cairan biasanya saling tarik-menarik di bagian bawah dalam cairan. Setiap molekul cairan dikelilingi oleh molekul-molekul lain di setiap lain sisinya. Tetapi di permukaan cairan hanya ada molekul-molekul cairan di samping dan di bawah. Di bagian atas tidak ada molekul cairan lainnya, karena molekul cairan saling tarik-menarik satu dengan lainnya. Maka terdapat gaya total yang besarnya 0 pada molekul yang berada di bagian dalam cairan. Sebaliknya, molekul cairan yang terletak di permukaan ditarik oleh molekul cairan yang berada di samping dan bawahnya. Akibatnya, pada permukaan cairan terdapat gaya total yang berarah ke bawah. Karena adanya gaya total yang arahnya ke bawah, maka cairan yang terletak di permukaan cenderung memperkecil luas permukaannya dengan menyusut sekuat mungkin. Hal ini yang menyebabkan lapisan cairan pada permukaan seolah-olah tertutup oleh selaput elastis yang tipis. Fenomena ini kita kenal dengan istilah tegangan permukaan. Perhatikan gambar di atas. Dari gambar terdapat seutas kawat dibengkokkan membentuk huruf U. Pada kaki-kaki kawat tersebut dipasang seutas kawat sedemikian rupa sehingga dapat bergeser. Ketika kedua kaki kawat ini dicelupkan ke dalam larutan sabun dan diangkat kembali, maka kawat kedua akan tertarik ke atas. Kawatnya harus ringan ya, agar kawat kedua tidak bergerak ke atas. Kamu harus menahannya dengan gaya ke arah ke bawah. Jika panjang kawat kedua dan larutan sabun yang menyentuhnya memiliki dua permukaan, maka tegangan permukaan sabun bekerja sepanjang dua tegangan permukaan. Dalam hal ini didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan dan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Gamma sama dengan F per 2L. Persamaan di atas berbeda dengan
persamaan tegangan permukaan pada jarum yang berada di atas permukaan zat cair. Hal ini disebabkan karena pada selaput sabun dipengaruhi oleh dua permukaan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang meniskus. Meniskus didefinisikan sebagai bentuk permukaan zat cair dalam suatu pipa. Terdapat dua macam meniskus, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Yang pertama itu meniskus cembung, disebabkan oleh adanya gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Pada meniskus cembung, besarnya sudut kontak antara partikel zat cair dengan permukaannya lebih besar dari 90 derajat. Peristiwa meniskus cembung dapat diamati pada menempelnya raksa pada dinding gelas. Yang kedua itu ada meniskus cekung. Meniskus cekung disebabkan oleh adanya gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adhesi. Pada meniskus cekung, besarnya sudut kontak antara partikel zat cair dengan permukaannya lebih kecil dari 90 derajat. Peristiwa meniskus cekung dapat diamati pada menempelnya air pada dinding gelas. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tentang kapilaritas. Kapilaritas merupakan sebuah gejala naik turunnya permukaan zat cair yang terjadi di dalam pipa kapiler, pembuluh darah yang sempit. Penurunan dan kenaikan fluida di dalam pipa kapiler dirumuskan dengan H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per R dikali P dikali G. Keterangannya, H sama dengan kenaikan dan penurunan permukaan fluida dalam pipa kapiler dalam satuan meter. Terus itu ada gamma. Gamma itu tegangan permukaan fluida. Terus ada theta. Theta itu sudut kontak. Ada R itu jari-jari penampang pipa kapiler. Ada P itu massa jenis fluida. Ada G itu percepatan gravitasi bumi. Sudut kontak berbagai pasangan bahan. Bahan yang pertama itu ada air hubungannya dengan kaca. Sudut kontaknya itu 0 derajat. Raksa dengan kaca itu sudut kontaknya 140 derajat. Air dengan parafin sudut kontaknya 107 derajat. Kerosin dengan kaca itu sudut kontaknya 26 derajat. Peristiwa kapilaritas dapat diamati pada yang pertama, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Yang kedua, naiknya air tanah pada dinding-dinding rumah. Yang ketiga, pengangkutan air dari akar perpohonan. Gesekan fluida. Viskositas merupakan gesekan pada fluida. Besarnya gaya gesekan fluida dipengaruhi oleh kekentalan fluida dan laju fluida. Secara matematis, gaya gesekan pada fluida dituliskan F sama dengan 6πf dikali theta V. Keterangan F itu gaya gesekan, R itu jari-jari bola, N itu koefisien viskositas, V itu kecepatan bola. Persamaan di atas disebut juga dengan hukum Stokes. Jika sebuah benda bergerak di dalam zat cair, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah A. Gaya berat benda, B. Gaya Archimedes, C. Gaya gesekan fluida. Jika benda dapat bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku FO plus FA sama dengan W. Jika benda berupa bola, maka besarnya kecepatan konstan gerak dalam benda dalam fluida dirumuskan V sama dengan 2R kuadrat dikali G per 9π sama dengan buka kurung P benda dikurang P fluida tutup kurung. Kecepatan konstan tersebut disebut juga dengan kecepatan terminal. Di sini ada contoh soalnya. Berapakah kenaikan zat cair yang dimiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik dalam pipa kapiler yang berdiameter 0,09 cm jika tegangan permukaan sama dengan 0,024 Newton per meter dari sudut kontak sama dengan 0. Gravitasinya sama dengan 10 meter per second. Penyelesaiannya P sama dengan 0,8 gram per cm kubik sama dengan 800 kg per meter kubik. D tadi diameternya 0,09 cm
maka R-nya itu 0,045 cm menjadi 4,5 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Terus tetanya tadi itu 0 derajat. Gamanya 0,024 Newton per meter. H-nya itu yang ditanya. H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per R dikali P dikali G. Tadi 2 dikali 0,024 dikali cos theta per 4,5 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 800 dikali 10. H sama dengan 0,048 dikali 3,6. Hasilnya 0,0133. Jadi kenaikan zat cair adalah 0,0133 meter. Fluida statis. Fluida tidak mengalir biasa disebut fluida statis. Contoh fluida tidak mengalir, yaitu zat cair yang berada dalam bejana tidak berlubang. Dapat dilihat bahwa zat cair dalam bejana tersebut secara langsung atau tidak langsung tidak mengalami perpindahan. Tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Bidang atau permukaan yang dikenal gaya disebut bidang tekan. Gaya yang diberikan pada bidang tekan disebut gaya tekan. Rumus tekanan adalah sebagai berikut. P sama dengan F per A. Keterangannya P itu tekanan satuan Pascal. F itu gaya tekan, satuannya Newton. A luas bidang tekan, satuannya meter kuadrat. Konversi satuan tekanan dituliskan sebagai berikut. 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat, 1 bar sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat 5 PA, 1 ATM sama dengan 101,321 PA, 1 ATM sama dengan 760 mmHg. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Tekanan hidrostatik dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan P dikali G dikali H. Keterangannya itu pH itu tekanan hidrostatik, P itu massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, H itu kedalaman dari permukaan zat cair. Semakin tinggi permukaan zat cair dalam wadah, zat cair tersebut akan semakin berat, sehingga tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah semakin besar. Tekanan mutlak. Penunjukan tekanan dalam ruang tertutup oleh alat ukur tekanan disebut tekanan terukur atau tekanan gauge. Alat ukur tekanan pada alat semprot dinamakan manometer tertutup. Udara di bumi atau yang dinamakan atmosfer memiliki tekanan ke segala arah. Tekanan atmosfer dapat diukur menggunakan barometer. Rumus tekanan mutlak adalah sebagai berikut. PG sama dengan P dikurang PA. Keterangannya P itu tekanan mutlak, PA itu tekanan atmosfer, PG itu tekanan terukur. Tekanan hidrostatik merupakan tekanan terukur. Tekanan mutlak di dalam fluida merupakan jumlah dari tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer. Persamaannya dituliskan sebagai berikut. P sama dengan P0 ditambah P dikali G dikali H. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P1, P2 tekanan pada piston 1 dan 2. F1, 2 gaya tekan pada piston 1 dan 2. A1, 2 sama dengan luas penampang pada piston 1 dan 2. Archimedes. Bunyi hukum Archimedes, sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan PF dikali G dikali V kali F. Keterangannya FA itu gaya ke atas, PF itu massa jenis fluida, G itu percepatan gravitasi, VF itu volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Itu penerapan hukum Pascal. A. Dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Persamaan yang berlaku pada dongkrak hidrolik atau lift pengangkat hidrolik yaitu perbandingan gaya yang diberikan untuk mengangkat beban pada dongkrak sama dengan perbandingan luas silinder tekak dengan luas silinder beban. Rumus yang berlaku pada dongkrak dan mesin hidrolik yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Keterangannya itu F1 itu sama dengan gaya tekan atau gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. F2-nya itu berat beban. A1-nya itu luas penampang silinder tekan. Yang A2-nya itu luas penampang silinder beban. Yang B ada rem hidrolik. Prinsip kerja rem hidrolik sama dengan prinsip kerja mesin pengangkat mobil atau dongkrak hidrolik. Perbandingan luas silinder utama dengan silinder rem menentukan keuntungan mekanik. Semakin besar keuntungan mekanik, semakin ringan saat menginjak pedal rem. Yang kedua, ada penerapan hukum Archimedes. A. Mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang A. Mengapung. Benda mengapung jika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Syarat benda mengapung yaitu PF itu lebih besar dari PB. Keterangannya PF itu sama dengan massa jenis fluida. PB itu massa jenis benda. Yang B itu ada melayang. Benda akan melayang jika gaya apung sama dengan berat benda. Syarat benda melayang itu sama dengan PF sama dengan PB. Keterangannya PF itu massa jenis fluida, PB itu massa jenis benda. Terus yang C itu ada tenggelam. Benda akan tenggelam jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Syarat benda tenggelam itu adalah PF lebih kecil dari PB. PF sama dengan massa jenis benda. Kalau PB-nya itu massa jenis PF itu massa jenis fluida, PB itu massa jenis benda. Yang B itu ada hidrometer. B. Hidrometer. Dengan prinsip kerja yang sederhana, hidrometer dapat digunakan untuk mengukur massa jenis fluida dengan cara memasukkan hidrometer ke fluida yang akan diukur massa jenisnya. Maka massa jenis fluida dapat diketahui secara langsung. Yang C ada kapal laut. Kapal laut dibuat berongga sehingga volume kapal menjadi besar. Akibatnya volume air yang dipindahkan. Yang C kapal laut. Kapal laut dibuat berongga sehingga volume kapal menjadi besar. Akibatnya volume air yang dipindahkan juga besar. Dengan demikian gaya apung kapal juga besar. Maka kapal tidak tenggelam. Kapal yang syarat menumpang, volume kapal yang tenggelam akan lebih besar daripada volume kapal kosong. Yang D. Kapal selam. Kapal selam memiliki rongga atau tongki yang dilengkapi dengan ketup air dan ketup udara supaya dapat tenggelam. Maka katup air pada tangki dibuka sehingga air masuk dan udara dikeluarkan melewati katup udara. Akibatnya kapal bertambah berat sehingga gaya apung lebih kecil daripada gaya beratnya. Akibatnya kapal menyelam. Sebaliknya, untuk dapat muncul lagi di permukaan, air dalam tangki dipompa dan udara masuk lewat katup udara ke dalamnya. Dengan cara ini, gaya apung kapal lebih besar daripada berat kapal sehingga kapal terapung. Yang E. Balon udara. Udara merupakan fluida, sedangkan balon sebagai benda yang melayang di udara. Sesuai dengan hukum Archimedes, balon yang berisi gas helium memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis udara pada umumnya. Akibatnya, balon akan melayang di udara. Wah, ternyata penerapan hukum fluidostatis mudah ya. Aku sekarang udah tahu. Makasih ya Rika. Sama-sama Alia.